saja saya ucapkan selamat datang di ibadah di tempat ini, berikanlah yang terbaik untuk apa kita semua. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa kepada yang kami boleh ada Bapa. Semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan.
bersyukur ya Bapa. Masih Kau berikan kesempatan bagi kami Tuhan kembali datang ke hadirat-Mu. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Sebentar kami akan beribadah kami Tuhan. Dan yang Kau memberkati kami semua Bapa. Bahkan hamba yang akan melakukan tanam firman-Mu Tuhan. Kau kiranya bekerja di firman yang kami bagi kami ya Bapa. Kau mengasih seluruh hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau memulai ibadah kami dengan hati bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita yang luar biasa. Coba berikan salam satu dengan yang lain walaupun kita tidak bisa memberikan senyum, tapi setidaknya kita bisa memberikan salam yang terbaik. Terima kasih Puji Tuhan. Tuhan menetapkan dalam tawaran.
kami berada di tengah-tengah badai kehidupan ini. Tapi kami yakin kami akan tetap terus berdiri oleh karena Tuhan yang bersama-sama dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih dan sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat setiap penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami melihat kemurahan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Kami percaya lewat pujian yang kami naikkan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba waktunya kami mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Karena kami tahu lewat kebenaran firman Allah hidup kami dikuatkan. Kami boleh kembali dipulihkan, bahkan ada kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Dan kami tidak izinkan satu kuasa pun di luar daripada Tuhan yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadat kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami bantahkan dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dan kami akan sambut setiap kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Saya dari awal pujian melihat kemurahan Tuhan yang ajaib. Saya meneteskan air mata bukan karena tanggal tua, tapi saya melihat Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, kasih setiap Tuhan terus menyertai kita. Amin. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama. Puji Tuhan ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Baik. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi oleh sebab dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang pertama ini dijelaskan bahwa ada seorang jabatannya adalah panglima tentara. Berarti dia adalah orang yang suka berperang. Ini adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam kata-kata selanjutnya Tuhan katakan di saat Alkitab mencatat, Alkitab bisa mencatat, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab. Tuhan itu memberikan panglima itu ketika dia memimpin bangsanya untuk berperang kepada bangsa Israel, menang. Dan kata-kata selanjutnya dikatakan, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara itu sakit kusta. Dia adalah orang yang hebat, orang yang ketika dia berperang itu mempunyai nilai yang tinggi. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan agreement, artinya dia adalah seorang pria yang agung, pria yang bijaksana, yang bagus dalam melakukan pertempuran. Dia dapat mengambil sebuah keputusan, dan Alkitab membuat panglima ini menang. Dan di dalam ayat yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara membaca, dikatakan demikian. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Artinya panglima tentara ini, Naaman ini, waktu dia berperang dia menang oleh karena Tuhan yang buat dia menang. Dan waktu dia menang, dia ambil orang-orang tawanan, anak-anak muda.
mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan demikian. Dalam hidup kita seringkali pun kita mengalami, mungkin kita berkata saya kuat secara ekonomi, saya kuat mungkin secara pendidikan, saya intelektualnya tinggi, saya dapat mengerti segala-galanya. Tapi ada satu masa, ada satu ketika Tuhan izinkan masa sukar itu terjadi. Kenapa? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang amat sangat ditakuni orang zaman dahulu. Penyakit kusta ini belum ada obatnya. Dan orang yang dihinggapi oleh penyakit kusta, biasanya siapapun ketika dia berjalan, dia harus berkata najis, najis, najis. Kenapa? Supaya orang gak dekat sama dia, supaya orang itu gak kena penyakit kusta. Walaupun penyakit kusta itu adalah datangnya dari Tuhan. Alkitab berkata kalau seseorang yang bersalah melakukan sesuatu, dia akan dihinggapi oleh penyakit kusta. Ini orang yang hebat, orang yang luar biasa, pintar secara intelektual dalam berperang, pintar untuk melakukan ilmu peperangan. Bahkan Alkitab mencatat dia juga dipakai oleh Tuhan untuk mencapai kemenangan. Tetapi di sana dikatakan koma, ya, pada ayat yang pertama dikatakan koma di sana, sakit kusta. Sakit kusta, tidak ada obat, uang yang banyak pun tidak dapat membeli kesembuhan. Orang yang pintar mungkin pun sekalipun tidak dapat memberikan kesembuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dia adalah orang yang banyak uang. Panglima ini memiliki segala-galanya. Semua orang mungkin ingin rasanya disayang oleh panglima ini. Sehingga saya yakin dan percaya banyak orang yang mungkin pintar mengobati datang kepada panglima ini. Dan saya percaya juga segala cara, segala jalan sudah ditempuh untuk memperoleh kesembuhan. Tapi saya melihat hanya pertolongan Tuhan sajalah yang menolong panglima Naaman. Dalam ayat yang kedua, dalam ayat yang ketiga kita dapat melihat di sana, ketika pada waktu itu ada anak perempuan yang dibawa dari negeri Israel menjadi pelayan istri Naaman. Ayat yang ketiga berkata demikian, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka keturunan nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Penting bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk kita dapat membawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Penting bagi kita dari usia yang sangat muda untuk mereka dapat mendengarkan kebenaran firman Allah. Bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal, ya. Mereka dari usia yang masih kecil pun, belia pun masih mungkin ditimang-timang, itu setiap kebenaran firman Allah, hukum Taurat itu sudah diperdengarkan. Bangsa Israel ketika anak itu sudah brojol, ya, ketika baru timang itu kebenaran firman Allah sudah diberitakan. Setiap hukum-hukum Taurat itu sudah diberitakan. Sehingga dalam kitab perjanjian lama kita dapat melihat bahwa apa? Ketika engkau tidur, ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, engkau harus memperkatakan kebenaran firman Allah. Sehingga anak-anak ini ketika mereka menjadi orang tertawa, ketika mereka ditawan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia bersaksi. Dia bersaksi. Dia katakan di Samaria itu ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan. Nabi itu dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tindakan dari panglima Naaman ini, dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar kesaksian anak kecil itu, saya melihat Tuhan bekerja secara ajaib. Tuhan memberikan
Ayat yang keempat, demikian bunyi firman Allah. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah, dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Naaman mengalami mujizat Tuhan? Bagaimana Naaman mengalami hal keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya? Waktu dia mendengarkan sebuah kesaksian, langkah pertama yang dia lakukan adalah dia merespon dari kesaksian itu. Waktu gadis itu berkata bahwa di sana ada nabi yang dapat menyembuhkan, oleh karena orang Israel itu Tuhannya luar biasa. Waktu dia mendengar kata-kata itu, dia merespon. Nah, sering banyak dari hidup kita kurang merespon kebenaran firman Allah. Kita sudah dengar firman Tuhan dari sekolah minggu malah, dari pemuda-pemudi hingga sampai kita hari ini. Tapi kadang-kadang kita kurang merespon setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan tuntutan kebenaran firman Allah, kita tidak respon. Saya ingat ada satu kisah dalam Perjanjian Lama, itu dalam kitab Hakim-Hakim. Dicatat saja, baca nanti di rumah. Kitab Hakim-Hakim itu pasal 4 ayat 5 sampai 9. Ini orang yang kurang respon ya. Suatu saat ada yang bernama Barak, dia datang kepada seorang nabi. Nabi ini seorang yang memperkatakan apa yang Tuhan mau, tapi dia seorang perempuan, jadi dia nabi. Dia katakan kepada Barak, Barak, ya, pergilah bersama-sama dengan engkau beberapa suku, ya, aku akan mengirim Raja Sisera, ya, ke dalam tanganmu dan engkau akan menang. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, Barak katakan demikian. Padahal nabi ini memperkatakan perkataan Tuhan. Dia katakan, Barak kau pergi bersama beberapa suku, ya, saya ulangi lagi, dengan beberapa suku, pergilah berperang melawan Raja Sisera, aku akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Lalu Barak katakan apa? Kalau engkau pergi, aku ikut. Kalau engkau tidak pergi, aku tidak ikut. Yang Barak katakan. Kurang respon. Sehingga nabi itu katakan, baik, aku akan pergi. Tetapi bukan engkau yang mengatakan, tapi aku, kata Deborah. Kurang respon. Seringkali kita dengar kebenaran firman Allah, tapi kita nggak merespon kebenaran firman Tuhan itu. Kita tidak cepat tuh firman Tuhan ini. Seringkali kita berkata, bukan untuk saya. Seringkali kita berkata firman Tuhan ini bukan untuk saya. Padahal kita harus cepat merespon setiap kebenaran firman Allah. Ada satu kisah lagi dalam kitab Ester pasal 4. Kita buka ya, kita lihat. Ayat ini kita selipkan dahulu. Kita buka dalam kitab Ester pasal yang keempat. Saya senang sekali dengan ayat ini ya. Respon yang sangat baik. Ester pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Allah. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu kali Ester ini
dimasukkanlah oleh pamannya Mordekai ya untuk menjadi ratu pengganti Ratu Wasti. Jadi dia diwangi-wangiin ya untuk menjadi seorang ratu. Dia tinggal di dalam istana. Dan ada satu kebiasaan bahwa orang yang menghadap raja itu harus yang raja panggil. Kalau raja nggak panggil nggak boleh masuk. Kalau raja nggak panggil kamu masuk, Alkitab mencatat bahwa dia akan dihukum mati. Nah tapi satu hari, ya, dalam satu hari dalam kerajaan itu ada seorang, ya, namanya Haman. Dia tidak suka sama bangsa Israel. Dan dia membuat sebuah surat bahwa satu hari dalam bulan, ya, ada satu bulan, ada satu hari. Dia katakan bahwa seluruh itu jaraknya jauh, ada beberapa kota. Bahkan Alkitab mencatat sampai ke India, ke Ethiopia. Banyak sekali. Itu semua orang Israel harus ditumpas, dimatikan dalam satu hari. Nah Mordekai berkata kepada Esther, dia kasih tahu, Esther, ada orang yang mau bunuh bangsa Israel dalam bulan ini, tanggal ini. Ceritanya ya, nanti Bapak Ibu sudah baca ini bahasa saya menceritakan dulu. Tapi dalam ayat yang ke-10 Esther katakan, Esther bilang kepada orang suruh kasih tahu ya Mordekai kepada pamanku, aku ini 30 hari belum dipanggil. Kalau aku maju, aku masuk. Kalau aku belum dipanggil, aku akan dihukum mati. Ayat yang ke-11, Bapak Ibu lihat. Ayat yang ke-11. Kita sudah baca ayat yang ke-12. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, ya, ayat 13, ya. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Lihat jawaban Mordekai. Kalau engkau tidak mau menolong bangsa Israel, jangan kira kau tinggal di sana akan selamat. Jangan kira keluargamu akan selamat. Tapi kalau engkau tidak mau menolong bangsa Israel, siapapun Tuhan bisa kirim. Siapapun bisa menolong. Tapi kalau engkau menolong bangsa Israel, mungkin engkau akan menjadi ratu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sudah dengar firman, tapi kita kurang merespon kebenaran firman Allah. Kita diajar, dituntut Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah. Tapi seringkali kita berkata, Tuhan kan gampang. Tuhan kan gampang dikasih tahu. Nanti saya berdoa minta ampun saja sama Tuhan. Kita seringkali kurang merespon kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, waktu Esther mendengar perkataan Mordekai ini, dia katakan saya akan ambil doa puasa 3 hari 3 malam. Katakan kepada seluruh orang Israel supaya ikut berdoa 3 hari 3 malam berpuasa. Bahkan binatang pun jangan kasih makan. Semua puasa. Lihat respon yang diambil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sudah dengar janjinya Tuhan. Kita tahu kebenaran firman Allah, tapi respon kita kepada kebenaran firman Tuhan itu jarang. Almarhum Bapak Abel, waktu kami bertemu di stasiun kereta, di kereta api, waktu saya sudah turun. Waktu entah bagaimana pembicaraan itu dengan Bu Martin, lalu Bu Martin sampaikan kepada saya, Bu Kris itu mau didoakan. Saya sudah jalan maju. Saya katakan, mau didoakan Bu? Iya. Itu pada banyak orang.
Kristen. Dan saya tanya kepada keluarga ini, itu bapak yang sedang nama sakit, batuk, kenapa nggak ikut ibadah? Karena bukan sama-sama orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mau pulang, saya bilang begini sama Bapak Gembala, ayo kita doain. Karena dia hati berbicara terus. Bapak Gembala bilang, mau nggak nih? Nggak apa-apa, ayo. Ini pada lagi batuk, ibu ini saya dengar dari samping, batuk banget ya, batuk sekali. Mana lagi musim corona kan ya? Saya bilang, Tuhan saya percaya, masuk. Saya masuk dalam rumah itu, saya duduk. Saya tanya, Bapak gimana? Saya lihat foto-fotonya bukan foto-foto Tuhan Yesus ya. Saya tanya, Ibu sakit? Suara saya kencengin biar kedengaran kayak gitu. Iya, sabar. Terus gak ada respon ya, karena mereka memang tidak percaya kepada Tuhan. Saya tanya lagi, Ibu sakit? Saya tanya lagi. Iya, saya sakit. Saya tanya ketiga kali, Ibu sakit? Saya kenceng, lebih kenceng lagi. Iya, boleh nggak saya doain? Soalnya saya kan biar kedengeran kayak begini, karena rumahnya panjang. Iya, kata suaminya, iya nggak apa-apa, doain. Saya berdoa. Saya sudah berdoa. Ayo mati berdoa. Waktu pulang, karena di samping itu anaknya, dia katakan, ayo ibu doakan supaya orang tua saya boleh juga diselamatkan. Dalam hati saya berpikir, tidak ada kesempatan yang kedua kali, karena saya harus naik pesawat jauh, naik lagi ke bus berapa kali, begitu jauh ada di bawah kaki gunung, tidak ada kesempatan yang kedua kali. Tapi saya percaya ada satu orang yang diselamatkan di sana, seisi rumah akan dimenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali Tuhan ini berbicara loh dalam hati kita. Ayo lakukan. Seringkali kita berkata, Tuhan gampang, minggu depan saja. Ayo lakukan saat ini. Seringkali kita mengeluh, jangan Tuhan, jangan sekarang, besok aja Tuhan. Kita kan seringkali demikian. Ayo ibadah. Enggak, Tuhan, minggu depan juga masih ada. Yang kadang-kadang saya bingung gak ibadah, tapi jalan-jalan, ayo. Ya, tapi saya nggak tahu ya, masing-masing. Tapi yang saya tahu, ayo mari kita cari Tuhan. Di masa yang sukar kita cari Tuhan, di masa yang baik kita pun mencari Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan kebenaran firman Allah, ayo respon, tangkap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali kita jadi orang percaya ini ragu-ragu. Ketika ada orang yang berkata doakan saya, kita ragu-ragu untuk berdoa. Kalau ada orang yang berkata doakan saya, sekalipun dia tidak percaya, saya katakan, Ibu mau saya doakan? Saya akan berdoa. Seakan dia mau. Ibu mau saya doakan? Mau. Dan saya yakin dan percaya Ibu itu sembuh. Kalau dia ilahi, dia kasih kabar ke saya. Tapi saya percaya dengan kabar pasti dia sembuh. Dan saya percaya seisi rumah itu akan diselamatkan. Ayo respon setiap kebenaran firman Allah. Kita mendengar kebenaran firman Allah bukan sekedar lalu kita mendengar, tapi kita mendengar kebenaran firman Allah, kita harus merespon setiap kebenaran firman Tuhan. Ada dua, saya sudah membawakan contoh, Deborah dan Barak. Harusnya Barak itu namanya diagungkan, harusnya menjadi nomor satu. Oleh karena Raja Sisera itu adalah raja yang begitu jahat, begitu raja yang luar biasa jahatnya. Dan Tuhan mau serahkan ke dalam tangan dia. Tapi dia katakan apa kepada Nabi? Kalau kau maju, aku pun ikut maju. Sehingga Deborah katakan, kalau ini pertempuran menang, ini adalah punyaku, kepunyaku. Sehingga nama Deborah tercatat. Tapi lihat Esther, waktu dia mendengar hal seperti dia merespon, dia ambil itu, dia respon setiap kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu saya percaya setiap hari itu buat kita. Saya pun yang mengkhotbahkannya, saya percaya firman Tuhan itu pun buat saya. Karena firman Tuhan itu saya selalu katakan pedang bermata dua. Dia lurus, dia tajam ke depan, dia juga lurus tajam ke dalam. Sehingga firman Tuhan itu untuk kita semua. Dan masalahnya seringkali kita kurang merespon kebenaran firman. Kita perlu respon kebenaran firman. Yang kedua,
Sehingga panglima itu menjadi sembuh oleh karena dia mengambil sebuah tindakan. Dia hanya tidak merespon saja, tetapi yang kedua adalah dia taat mengalahkan setiap kesombongan dan keegoisan. Ayat yang ke-10 kita akan baca dalam kitab 2 Raja-Raja, ya tadi saya sudah katakan, kita kasih tanda dulu. Ayat yang ke-10 demikian. Elisa menyuruh seorang bawahan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahi. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, perhatikan baik-baik. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mati di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ini orang yang hebat, panglima tentara. Agreement. Mungkin manusia yang agung di tempat. Waktu dia datang kepada Nabi Elisa katakan apa? Pergi, suruh panglima itu pergi. Kemana? Ke sungai? Ke sungai Yordan. Ke sungai Yordan. Celupkan dirinya 7 kali, maka dia akan sembuh. Ini masih pakai manusianya. Panglima ini masih pakai manusianya. Oh, dia orang yang hebat. Punya segala-galanya. Sehingga dia katakan, kenapa Nabi itu gak keluar? Kenapa Nabi itu gak doakan, gak megang-megang badan saya? Kenapa? Malah saya disuruh menceburkan diri ke sungai Yordan yang sangat kotor. Padahal di mana-mana banyak sungai yang lebih baik. Kenapa saya harus ke sana? Lihat, seringkali keegoisan kita yang muncul ketika Tuhan suruh kita melakukan kebenaran firman Allah. Seringkali kesombongan kita muncul, kita berkata, saya punya uang, saya punya segala-galanya, saya punya pangkat. Apa sih yang Tuhan mau suruh-suruh? Apalagi lewat hamba Tuhan yang setiap hari yang turun bus, hamba Tuhan yang mungkin rumahnya masih ngontrak, hamba Tuhan apalagi yang tidak punya apa-apa. Kita tidak tahan. Seringkali kesombongan ini yang muncul, keegoisan ini yang muncul. Kita berkata, pendeta kok mau larang-larang, hamba Tuhan kok gak suka-suka. Kita suka maunya, karena kita merasa kita lebih baik, kita lebih bagus, kita merasa lebih-lebih, semuanya lebih. Muncul kesombongan, muncul keegoisan. Saya percaya kalau sampai ayat yang ke-12 itu tetap di situ, tidak ada lagi ayat yang ke-13. Panglima Naaman tidak pernah menikmati setiap mujizat yang Tuhan kerjakan. Kalau dia sudah pergi, dia pergi dengan panas hati. Panas hati tahu apa? Itu muara yang meluap-luap. Panas hati, kesal, tidak suka disuruh untuk menceburkan diri di sungai Yordan 7 kali. Sehingga dia bahkan kata, kenapa sih Nabi itu gak keluar? Kenapa sih Nabi itu gak doakan saya? Kenapa sih Nabi itu gak megang badan saya yang panas hati? Tapi Nabi itu malah suruh saya pergi ke sana. Saya percaya kalau kita tidak taat sama Tuhan dengan kebenaran firman Allah, kita tidak akan pernah melihat kuasa dan mujizat Allah. Kita tidak akan pernah lihat apa-apa. Tapi ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat yang ke-14. Maka turunlah ia memenangkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya
seorang anak dan ia menjadi baik. Penting bagi kita untuk kita taat kepada Tuhan. Mungkin kita berkata taat itu gampang bagi yang bisa. Tapi seringkali banyak orang berkata untuk taat itu susah Tuhan. Untuk taat melakukan kebenaran firman Allah itu susah Tuhan. Kata Tuhan harus saling mengasihi, harus saling mengampuni, harus saling melayani, harus memberi, harus berkorban, harus mematikan daging. Susah Tuhan. Tapi saya percaya bagi orang-orang yang taat kepada Allah. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, Tuhan sedang sediakan dalam hidup kita. Kita nggak pikir kita akan sembuh, tapi Tuhan akan kerjakan kesembuhan. Kita tidak lihat sesuatu yang dahsyat, yang ajaib, tapi Tuhan sementara mengerjakannya dalam hidup kita. Kita belum pernah dengar hal-hal yang dahsyat, yang hebat, tapi Tuhan sementara kerjakan. Oleh karena apa? Oleh karena kita taat melakukan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya sekedar kita datang hari Minggu, hanya sekedar kita beribadah, tapi kita perlu merespon setiap kebenaran firman Allah yang sudah kita dengar. Kita perlu melakukan ketaatan itu. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Berbahagia, Bapak Ibu Saudara, ini berbahagia. Hari ini dapat mendengarkan firman Allah, dapat datang dalam rumah Tuhan, karena ada banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk beribadah. Ada banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari ini kita berbahagia. Sehingga dari awal pujian saya meneteskan air mata. Tuhan, terima kasih. Saya masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, waktu kita mendengarkan kebenaran firman Allah, mari kita respon setiap kebenaran firman Allah. Sehingga sangat disayangkan sekali kalau ada kesempatan untuk kita dengar firman dan kita menolak firman itu. Ada kesempatan untuk sungguh-sungguh kita beribadah, kita tidak mau lagi. Karena hari-hari ini orang digiring untuk tidak suka lagi firman Tuhan. Hari-hari ini orang digiring untuk susah beribadah. Sulit. Banyak gereja-gereja masih tutup. Banyak gembala-gembala, sidang pendeta-pendeta yang Tuhan panggil. Nanti mungkin ada satu masa, ada waktu kita nggak dapat berkumpul seperti ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah. Tapi kalau hari ini kita dapat kesempatan seperti ini, marilah kita sungguh-sungguh mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Coba kita sama-sama membacakannya bagi kita sekalian. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Lukas pasal 11 ayat ke-28. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagia itu adalah orang yang dapat mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Memeliharanya dalam hidup kita. Dengan apa? Ketaatan. Taat, Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan kekecewaan, ya, dengan ekonomi yang sulit, dengan mungkin persoalan rumah tangga, dengan kesakitan, kelemahan-kelemahan, kita tidak suka taat kepada Tuhan. Kita seringkali mungkin berkata, saya kecewa. Kenapa? Ya, dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak saya, dengan orang tua saya. Kita merasa kecewa. Mari pagi hari ini kita mau melakukan ketaatan firman Tuhan. Kita berkata, sulit Tuhan, mampukan saya untuk saya boleh taat melakukan firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah dengar firman-Mu, aku mau
Hari-harinya sangat sulit. Hari-harinya sangat sukar. Tapi saya percaya, waktu kita dekat kepada Tuhan, waktu kita dengar firman Allah, waktu kita merespon setiap firman Tuhan, dan waktu kita taat, ingat baik-baik ya, taat, melakukan firman Allah, maka Tuhan akan menolong hidup kita. Saya nak pemain musik maju ke depan. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Tak usah takut, Allah yang siapa. Haleluya. Terima kasih. Ketika masa sukar itu datang, ketika kesulitan kehidupan kita alami, ketika kekecewaan itu datang, mungkin sakit hati juga kita alami, janganlah pernah kita takut. Dia adalah Elah Mesaya. Percayalah kepada Tuhan, responlah setiap kebenaran firman Tuhan. Taatlah melakukan setiap perintah-perintahnya. Tak usah ku takut, Allah Waktu kita mendengarkan firman Allah, kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga seringkali ketika kita diperhadapkan dengan masa yang
Tapi firman Tuhan datang pagi hari ini. Waktu kau mendengarkan setiap kebenaran firman Allah, responlah itu. Ambil tindakan untuk kita boleh bertindak, melangkah bersama dengan Tuhan. Waktu firman Tuhan berkata dalam hidup kita, mari kita melakukannya. Kita taat melakukan setiap kebenaran firman Allah. Kita berkata sulit Tuhan. Kita mungkin berkata sulit untuk saya taat kepada firman Tuhan. Tapi Dia adalah Allah. Dia adalah Roh yang akan memberikan kemampuan dalam hidup. Tak usah takut, tak usah bimbang. Takkan kejadian. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. singkirkan setiap ketakutan kami. Kami singkirkan setiap kekhawatiran kami, Tuhan. Kami singkirkan setiap kesusahan yang kami alami. Karena kami tahu Tuhanlah yang menolong hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, yang duduk di bangku paling depan sampai paling belakang, mereka yang ada di atas, mereka yang ada di lantai 2, kami percaya pagi hari ini tangan Tuhan bekerja di dalam Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah memberikan pengharapan, bahkan Tuhan berikan jalan
semangat yang berapi-api. Hidupkan roh kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kami bukan hanya sekedar mendengar firman Allah, tapi kami merespon Tuhan setiap panggilan firman-Mu. Kami boleh taat untuk melakukan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan pagi hari ini tidak berlalu dengan begitu saja, tapi kami percaya firman Allah bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami melangkah, ketika kami berjalan, kami tahu ada firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Roh Kudus kami selalu, Roh Kudus terus selalu membimbing kami. Kami percaya kuasa Allah bekerja secara ajaib. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya baik kami yang ada tempat ini, baik kami yang ada di rumah, lawatan Allah terjadi atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur atas setiap kebenaran firman Tuhan. Dan jadikan kami pribadi-pribadi yang memelihara setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk pengajaran yang telah melakukan kepada firman Tuhan. Saya undang yang bertugas untuk menjalankan persembahan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami akan menjalankan persembahan Tuhan, menghadap persembahan kami agar menjadi upah yang kami ampunilah kami Bapa segala pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kami layak kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan September. Bapak Eko Nehemia, kemudian anak Gota Ramos Hasudungan, kemudian anak Jen, Ibu Rini Andrini, Saudara Albert, Bapak Siregar, Bapak Martin Oro, Ibu Neri Tinambunan, Ibu Era
Naibaho, kemudian Ibu Mariani, Saudari Elisa, Saudara David Silaban. Di selamat ulang tahun pada bulan September ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk ibadah hari Minggu jam 7 pagi gereja anak atau ibadah anak sekolah minggu. Kemudian jam 8 pagi ibadah umum. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan, jika Engkau telah memungkinkan ibadah ini berlangsung dengan baik, semua oleh karena campur tangan pertolongan Tuhan. Karenanya ibadah ini Engkau yang memberkati, Engkau yang mencurahkan segala pertolongan-Mu kepada sidang jemaat Tuhan yang hadir. Pimpin dan lawat serta berkati kami semua Bapa, baik sebagai orang tua, sebagai anak, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan kami. Tuhan yang memberkati masing-masing sesuai dengan ketaatan dan cinta kami kepada Tuhan. Bagi kami yang sakit, bagi kami yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Teringatkan kami bagi Opung Erika, Bapak Novianto, Ibu Meme yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan mereka dengan sempurna. Bagi saudara dan saudara kami yang berulang tahun pada bulan September ini, Allah memberkati mereka dengan berlimpah. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah terus menyertai hidup mereka, sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh-tumbuh di dalam Tuhan. Diberkatilah mereka sekalian, dan seluruh kami yang ada dalam ruangan ini, berkat pertolongan yang sama juga menyertai. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Bahkan di tempat terkecil kami sekalipun, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.